tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Selamat pagi Next Gen, mari sama-sama kita meninggikan nama Tuhan. Nyatakan dengan imanmu semua. Tak terbatas karyamu di dalam duniaku, tak terukur kasihmu, kau menebus hidupku. Dengan kau di sisiku, ku kalahkan semua musuh. Bukan karena hebatku, namun karena kuasamu. Come on! Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Hanya Kau Yesus Tuhan. Come on Next Gen. Tak terbatas karyamu di dalam duniaku, tak terukur kasihmu, kau menebus hidupku. Dengan kau di sisiku, ku kalahkan semua musuh. Bukan karena hebatku, namun karena kuasamu. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Kita percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang patut kita tinggikan. Ada amin. Mari semua jemaat yang ada di sini juga kita sama-sama puji nama Tuhan. Come on. Ku tinggikan, ku agungkan Kau Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan Kau Tuhan. Oh yeah, yeah. Ku tinggikan, ku agungkan Kau Tuhan. Kau bertahta dan berkuasa selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Come on, kita semua berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Selamat siang Next Gen. Kita siap untuk menyembah Tuhan. Kita rindu untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Ada amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita tenangkan diri kita. Kita ambil satu waktu teduh di hadapan Tuhan, supaya ketika kita menikmati hadiratnya, kita bisa fokus. Kita tidak memikirkan hal lain. Kita ingin meletakkan dulu segala macam masalah yang ada di dalam pikiran kita. Kita mau fokus hanya pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk sukacitamu di tengah kami, untuk kesehatan yang masih Engkau berikan bagi kami Tuhan, untuk damai sejahtera Tuhan yang masih beserta dengan kami Tuhan. Walaupun mungkin kami ibadah dari rumah, kami percaya Engkau beserta dengan kami Tuhan. Haleluya loh. Ini pujian dan ucapan syukur kami Tuhan. Bertatalah atasnya Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord.
Your grace is greater than my sin. Oh, trample there. Where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my fear. Yes, Lord. Your grace is greater than my sin. Oh, trample there. Where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storm comes my way, even in the darkest time, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest time, you never let me go. You're always with me, Lord. You're always with us. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample them. Where is your sting? Here I declare my victory. Oh, even when the mountains tremble, even when the storms comes my way, even in the darkest time, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest time, you never let. Even when the mountains tremble, even when the mountains tremble, even when the storm comes my way, even in the darkest time, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest time, you never let me go. We thank you, Lord, karena Kau selalu beserta kami, Tuhan. Oh, I'm not afraid because you're with us. Can we sing it out? Hallelujah. Even when the mountains tremble, even when the storm comes my way, even in the darkest time, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one
one who fights my battle. Even in the darkest time, you never let me go. Even in the darkest time, you never let me go. Even in the darkest time, you never let me go. You never let me go. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Roh Kudus pimpin kami. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan, oh pilihan yang kami pilih, Roh Kudus tuntun kami, oh agar memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau yang terus ajarkan kami, kami mengucap syukur. Oh Roh Kudus, Kau hadir di setiap rumah kami, oh di setiap hati kami, membimbing, mengajar, menegur kami Tuhan. Oh we thank you Lord. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami mau tinggikan lebih lagi, karena Kau Allah yang baik. Dengan apa kan kami balas, dengan apa kan kami balas? Kau begitu baik Tuhan, begitu mulia, oh begitu indah. Ini doa kami, ini penyembahan kami. Thank you Lord, thank you Lord. Ku tanggalkan segala bebanku dan dosa yang merintangi jalanku. Ku berlari kepadamu, ku dengar Kau memanggil namaku. Kau mengenal hatiku, seluruh jiwaku, batas kekuatanku, tak luput darimu. Kau memimpin imanku hingga kesempurnaan, mengikut-Mu Tuhan, yang terbaik
setiap jalanku. Ku mau selalu di dalam-Mu. Ku tak dapat hidup di luar-Mu. Kau mengenal hatiku, seluruh jiwaku, batas kekuatanku, tak luput dari-Mu. Kau memimpin imanku hingga kesempurnaan, mengikut-Mu Tuhan, yang terbaik bagiku. Kau mengenal hatiku, seluruh jiwaku, batas kekuatanku, tak luput dari-Mu. Kau memimpin imanku hingga kesempurnaan, mengikut-Mu Tuhan, yang terbaik bagiku. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu lebih lagi. Oh, Roh Kudus bekerja di tempat ini. Kau mengenal hatiku, seluruh jiwaku, batas kekuatanku, tak luput dari-Mu. Kau memimpin imanku hingga kesempurnaan, mengikut-Mu Tuhan, yang terbaik. Kau mengenal hatiku, seluruh jiwaku, batas kekuatanku, tak luput dari-Mu. Kau memimpin imanku hingga kesempurnaan, mengikut-Mu Tuhan, yang terbaik bagiku. Mengikut-Mu Tuhan, yang terbaik bagiku. Mengikut-Mu Tuhan, yang terbaik bagiku. Tuhan, penyembahan kami, pujian kami adalah keberserahan kami, adalah percaya kami yang kami nyatakan, yang kami ungkapkan. Kau tahu, Kau kenal sungguh hati kami. Kami bersyukur tuh setiap kali kami berdatang ke hadapan-Mu, dilayakan untuk menyembah, memuji, menghampiri tahta-Mu. Betapa rumah-Mu adalah kesukaan bagi kami, betapa hadirat-Mu adalah kegemaran bagi kami. Dan firman-Mu Tuhan adalah makanan bagi jiwa kami. Sebab itu jam ini kami serahkan dalam pimpinan Tuhan sepenuhnya. Pakai hamba yang penuh keterbatasan dan hina ini. Urapi, boleh menjadi alat yang sederhana di tangan-Mu. Baik jemaat-Mu yang di rumah-Mu di tempat ini, maupun yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Biar satu demi satu Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan terangi dengan firman. Kami ucap syukur. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita katakan amin, amin. Selamat siang jemaat Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Boleh tolong saya mundurkan sedikit, kayaknya terlalu maju. Atau mimbarnya yang terlalu mundur. Either one. Baik, hari ini saya akan mengajak kita
belajar satu tema. Jadi ini agak topikal. Topikal artinya topik ya. Jadi hanya 2 ayat utama yang saya bahas meskipun nanti ada ayat lain. Jadi kita nggak spesifik ayat tertentu, bagian tertentu di Alkitab ya. Nah, bulan ini kita menjelang hari peringatan Pentakosta ya. Jadi tema tentang Roh Kudus saya sengaja bahas ya. Saya sengaja ambil di bulan ini. Jangan padamkan roh. Nah, ini ayat yang sangat pendek saudara. Di mana? Di 1 Tesalonika 5 ayat 19. Ya, ini satu ayat. Jangan padamkan roh. Pasal 5 dari 1 Tesalonika ini adalah kumpulan daripada nasihat-nasihat penutup ya. Terutama di ayat yang 12 sampai 22 itu adalah pesan penutup. Jadi kita menemukan di sana memang dia agak pendek-pendek, dia punya kalimat ya. Nah, salah satunya adalah ini, ketika Rasul Paulus berkata jangan padamkan roh, dan roh di sini R-nya betul besar. Ya. Tentu kita bertanya, apakah berarti Roh Kudus bisa dipadamkan? No, Roh Kudus adalah Allah yang berkuasa, yang berdaulat. Kita tidak akan bisa memadamkan Roh Kudus. Manusia tidak akan bisa. Tapi maksudnya apa? Jangan padamkan roh di sini. Nah, itu tujuan kita belajar Alkitab. Saudara, jangan memadamkan roh sini, jangan memadamkan api dan kobar Roh Kudus di dalam hati dan hidup kita ini adalah sebuah nasihat yang penting dan juga bergema sepanjang zaman sampai hari ini. 2000 tahun Roh Kudus dicurahkan, itu kan abad pertama di loteng Yerusalem. Setelah 2000 tahun, nasihat peringatan yang sama itu masih ada bagi kita hari ini. Jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh adalah jangan memadamkan api dan kobar Roh Kudus dalam hati dan kehidupanmu. Nasihat ini sangat mungkin datang dari gambaran apa, saudara? Di Perjanjian Lama, kalau Anda baca, baik di kemah tabernakel maupun di bait Allah Salomo, itu sehari-hari ada ukupan. Sore hari ada pelita. Besok matahari terbit pelitanya dipadamkan. Ukupan terus berlangsung. Di waktu-waktu yang tetap juga ada mezbah bakaran. Yang selalu ada persembahan buat Tuhan sesuai waktu yang ditetapkan. Jadi gambaran seperti ini sangat dimengerti oleh para pendengar. Terutama yang backgroundnya Yahudi pada saat itu. Perkataan jangan padamkan roh yang disampaikan oleh Rasul Paulus, itu mereka langsung memiliki gambaran akan bait Allah, di mana ukupan, pelita, bakar-bakaran di mezbah itu selalu terangkat buat Tuhan dan dijaga untuk tidak padam. Jadi gambaran yang sangat umum dari sana, ada di masa itu. Saudara, Rasul Paulus menasihatkan untuk jangan memadamkan, untuk jangan mematikan. Artinya apa? Untuk dijaga seperti pelita, ukupan dan korban yang ada di bait Allah. Untuk dipelihara sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh firman Tuhan. Saudara, di perjanjian baru, di masa kini. Kita di perjanjian baru. Apakah bait Allah itu? Siapakah bait Allah itu? Dikatakan tubuh kita. Hidup kita ini adalah bait Allah. Sebagaimana gambaran firman Tuhan katakan, perjanjian lama adalah bayang-bayang. Shadow of the things to come. Sebagaimana gambaran bayang-bayang di perjanjian lama ada wangi-wangian. Yang digambarkan seperti apa saudara? Itu adalah doa. Itu adalah pujian daripada umatnya yang naik dikatakan. Oke? Diulangi kembali di Wahyu kita juga mendapatkan gambaran itu. Sebagaimana di perjanjian lama di bait Allah itu selalu ada kobaran.
Perjanjian baru Anda dan saya, ini bait Allah. Dan kalau dulu Roh Allah hadir di waktu-waktu pertemuan, hari ini Roh Kudus itu ada bersemayam dalam hidup kita, di batin kita. Tidak keluar masuk, amin. Saya merasakan ada Roh Kudus, dia bersama aku. Besok aku tidak merasakan, mungkin dia tidak bersama aku. Oh, enggak ada itu. Roh Kudus di batin kita. Sebab ini adalah baitnya. Kata firman Tuhan, tubuhmu adalah bait Allah. Anda merasakannya atau tidak? Anda menyadarinya atau tidak? Roh Kudus bersama kita. Nanti kita akan melihat poin ini lebih dalam. Jadi saudaraku, kita berjaga untuk kobarkan api dari Roh Allah yang suci dalam hidup kita. Itu untuk jangan padam. Itu untuk jangan pengaruhnya itu dimatikan, saudara. Sebentar ya. Inilah kendalanya kalau pendeta sambil ngeklik. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan aku, bahwa tubuhku adalah bait Allah. Menyadari realita hidup seperti itu, kita akan hidup sungguh dengan paradigma yang berbeda. Kita memang masih hidup di dunia dengan segala kelemahan, dengan segala pergesekan dengan darah dan daging. Tapi waktu kita tahu kita tidak berjalan sendiri, ada Roh Kudus Allah yang bersama dengan kita. Saudaraku, kita tahu kemana kita harus berpaling. Ketika segala penuh tantangan, kita tahu. Banyak kali kita melihat kepada dalam, kepada Roh Allah yang memimpin kita di batin kita. Ada satu nasihat yang paralel dengan nasihat ini. Itu di mana, saudara? Waktu Rasul Paulus berkata kepada Timotius. Itu di 2 Timotius 1 ayat 6. Saya bacakan aja ya. Di 2 Timotius 1 ayat 6 Paulus berkata, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Di sini Rasul Paulus juga menasehatkan kepada anak rohaninya untuk apa? Mengobarkan. Kebalikan dari kata mengobarkan apa? Memadamkan. Sehingga saudaraku, dari gambaran sederhana ini kita lihat, jangan padamkan roh di sini adalah jangan memadamkan influence daripada Roh Kudus dalam hidup kita. Jangan memadamkan roh di sini adalah jangan mematikan, jangan mengabaikan influence daripada Roh Kudus di dalam hidup kita. Nah, sehingga dari nasihat ini saudara, kita akan beranjak atau dituntun kepada nasihat yang lain. Yang juga dari Rasul Paulus di Galatia pasalnya yang kelima. Di Galatia pasalnya yang kelima. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tidak memadamkan roh adalah sebuah nasihat sederhana itu terus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Tidak memadamkan roh adalah sebuah nasihat yang berkata, memang kita masih hidup di dunia. Memang kita masih berurusan dengan darah dan daging. Tapi ketika kita tidak memadamkan Roh Kudus, artinya hidup kita dipimpin oleh Roh Allah dalam batin kita. Hidup kita dipimpin oleh kasihnya, oleh visinya. Hidup kita dipimpin oleh pengaruhnya, influence-nya. Nah, ini menuntun kita kepada nasihat yang lain secara aplikasi. Di Galatia 5:16 kita menemukan. Maksudku ialah, silakan baca Galatia 5 nanti ya. Ini hanya pneumatologinya Paulus. Tulisan tentang Roh Kudusnya Rasul Paulus, salah satunya di sini. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Rohnya apa? R. Apakah orang Galatia yang Paulus tuliskan ini orang yang belum percaya? Tidak. Mereka orang yang sudah percaya. Seperti Anda dan saya. Yang sudah beribadah kepada Tuhan. Tapi mengapa Rasul Paulus bilang hiduplah oleh roh? Karena hidup oleh roh di sini adalah tidak memadamkan dan mengikuti pimpinan, influence dari Roh Kudus dalam hidup kita.
Artinya ada kebalikannya. Bisa dipadamkan, bisa diabaikan. Hiduplah oleh roh, kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nanti kita bahas yang ini. Sekarang kita yang atas dulu, saudaraku. Hidup di sini apa? Habitual lifestyle. Gaya hidup sehari-hari. Habit. Jadi hidup di sini bukan mati hidup gitu, bukan ya. Hidup di sini lebih menekankan habitual lifestyle. Gaya hidup sehari-hari. Apa yang menjadi kebiasaan kita? Apa yang menjadi pola kita? Apa yang menjadi interaksi kita? Antara lain apa saudaraku? Bagaimana kita mengambil keputusan? Apalagi saudaraku, bagaimana kita bereaksi terhadap sesuatu? Bagaimana kita bereaksi dalam keseharian kita? Nah, itu adalah habitual lifestyle. Pola yang menjadi habit. Dan firman Tuhan menasehatkan, hiduplah oleh roh. Dipimpin oleh roh lah dalam hidup sehari-harimu. Itu makna sederhana dari jangan padamkan roh. Judulnya kedengarannya seperti wah ini kok kayaknya bakal ngeroh. Enggak. Simply. Firman Tuhan berkata hiduplah oleh roh, artinya biarlah hidup sehari-hari kita. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Kita menyadari realitas pimpinan Roh Kudus. Yang paling sederhana melalui apa? Firman-Nya. Yohanes 14 berkata apa? Nyambung ke 16. Roh Kudus akan menginsyafkan kamu. Roh Kudus akan mengingatkan kamu kan perkataan Tuhan Yesus. Roh Kudus akan menuntun kamu dalam segenap kebenaran. Itu yang Roh Kudus lakukan. Jadi bagaimana Roh Kudus menuntun kita dalam habitual lifestyle kita? Yang paling sederhana lewat firman-Nya. Saya lanjutkan ya. Kita dinasehatkan oleh firman untuk sebagai orang percaya yang lahir baru. Kita berbicara born again Christian. Ada orang yang sebelum dia mengalami suatu peristiwa kelahiran baru, telah mulai ada karya Roh Kudus dalam hidupnya dia. Hatinya sedang dilembutkan. Dia mulai merasakan ada dorongan memikirkan hal yang kekal. Dia mulai menyadari hidup hanya bukan soal berapa puluh tahun di dunia. Dia mulai melihat bahwa hidup tujuannya bukan bahagia semata. Tapi setelah bahagia apa? Itu semua adalah karya Roh Kudus yang mulai mencelikkan dia akan realita, akan kebenaran-kebenaran. Sampai tiba waktu kairosnya Tuhan. Bam, dia dijamah. Dia born again, dia lahir baru. Nah, orang Kristen yang lahir baru dinasehatkan, diingatkan oleh firman Tuhan bahwa pola hidup kita itu juga seharusnya dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya apa saudara? Kalau dulu yang memimpin kita adalah insting dasar manusia kita. Tahu insting dasar ya? Nggak usah saya jabarkan ya. Aku lapar, aku makan. Aku butuh uang, aku coba cari. Ada uang lebih, aku pakai buat di luar kebutuhan primer. Itu insting dasar. Aku kesal, aku marah. Itu insting dasar ya kan? Aku dilukai, aku lukain double. Itu insting dasar. Tetapi setelah kita adalah orang percaya yang lahir baru, lebih daripada insting dasar manusiawi, kita harusnya dituntun, dicelikkan oleh roh. Hiduplah oleh roh adalah nasihat sederhana seperti itu. Sehingga dari pola hidup yang seperti ini, habitual lifestyle seperti ini, itu nanti bisa dilihat dari kehidupannya. Dari buah kehidupannya. Dan buah itu di Galatia 5 ini disebut dengan buah roh. Dipimpin oleh roh, ada buahnya, buah roh. Seperti saya katakan tadi, Galatia 5 adalah pneumatologinya Paulus, salah satu yang dia tuliskan tentang Roh Kudus, tentang hidup yang dipimpin oleh visi, oleh karya Roh Kudus. Ya. Nah, kita nggak bahas soal buah roh pada kesempatan ini. Saya nggak tahu, mungkin dulu pernah dibahas dan suatu hari mungkin akan dibahas. Tapi kita tidak bahas di sini Galatia 5 yang tentang buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera. Oh, how beautiful. Renungkan itu. Terkadang di dalam bingungan saya, terkadang di dalam pertanyaan-pertanyaan hidup saya.
Ketika saya merasa perlu sekali ada sandaran untuk berpijak. Ketika saya merasa perlu sekali ada ukuran di dalam tindakan-tindakanku. Simply I will come to Galatia 5. Apakah ada kasih? Apakah saya ada sukacita? Apakah ada buah damai? Apakah ada pengendalian diri? Oh, kita bercermin, kita mau merendahkan diri dan hidup di bawah firman. Ya, tapi saya nggak bahas soal Galatia 5 tentang buah roh hari ini. Saya lanjutkan pembahasan kita tentang hiduplah oleh roh, tentang jangan padamkan roh. Masih bersama saya sampai sini ya? Haleluya. Ini bulan peringatan pencurahan Roh Kudus. Saudara, wajahnya harus penuh semangat dong. Kita gereja Pentakosta, kita tidak bisa hidup tanpa pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Oh, kekristenan tanpa karya Roh Allah itu begitu kering dan mati. Saya lanjutkan saudaraku. Setiap orang percaya yang lahir baru, itu pasti ada kehadiran dan pengaruh Roh Kudus di dalam kehidupannya. Saya ulangi ya. Setiap orang yang lahir baru dan bisa percaya kepada Tuhan, itu pasti ada kehadiran dan pengaruh Roh Kudus. Apa poin yang saya ingin tekankan di sini? Kita tidak bisa berkata lagi, saya merasa tidak ada influence Roh Kudus dalam hidupku. Jadi gimana mau padamkan? Aku aja tidak merasa ada influence Roh Kudus. Nah, saudara, mungkin ya ada statement seperti itu. Tapi no. Setiap orang yang bisa percaya kepada Tuhan, itu ada kehadiran dan pengaruh Roh Kudus dalam hati dan hidup kita. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saudara sudah mengaku Yesus adalah Tuhan? Juru selamat penebus pribadimu, itu karya Roh Kudus. Kecuali itu cuma lip service. Kecuali itu cuma mulut. Tapi kalau Anda tahu aku mengaku Kristus adalah Tuhan dari hatiku, itu hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Tidak ada yang bisa selain oleh Roh Kudus. Jadi dari dasar berpijak ini saudaraku, saya ingin katakan, setiap kita bisa percaya kepada Tuhan, itu ada kehadiran dan pengaruh Roh Kudus. Amin. Jangan menunggu perasaan-perasaan. Aku menunggu kapan Roh Kudus influence dalam hidupku. Aku tunggu. Apakah merinding? Apakah aku merasa tiba-tiba melayang? Enggak ada saudara. Kalau Anda dan saya bisa percaya kepada Tuhan, itu karya Roh Kudus. Dan ketika dia berkarya dalam hidup kita, dia tidak pergi, pulang, keluar, masuk. Dia bersama kita. Dikatakan apa saudara firman Tuhan? Memeteraikan kita sampai hari penyelamatan. Oh, waduh, dahsyat. Saya lanjutkan. Kehadiran dan pengaruh Roh Kudus yang dimulai dengan ketika kita boleh mengaku Yesus adalah Tuhan, itu terus dinyatakan dalam pimpinannya, dalam kehidupan kita. Berapa lama Anda telah percaya kepada Tuhan? Berapa tahun kita telah ikut Tuhan? Kalau ada dari saudara-saudari berkata, oh saya masih baru. Oke, teruslah melangkah. Yang kasih karunia Tuhan. Terus saya berdoa Tuhan menolong menyempurnakan iman. Mendewasakan, membimbing, membukakan. Tapi bagi saudara yang seperti saya. Yang sudah ikut Tuhan sekian-sekian tahun. Jangan sampai kita merasakan, oh dulu waktu aku awal ikut Tuhan. Aku merasa pimpinan Roh Kudus begitu nyata. Influence Roh Kudus begitu terasa. Pagi hari bangun sampai tidur misalnya ya. Tapi sekarang kok kayaknya kurang. Sebab kehadiran dan pimpinan Roh Kudus dinyatakan terus dalam kehidupan kita. Nanti kita akan melihat bagian ini. Saya tidak bisa bayangkan kalau kita harus menghidupi iman Kristen dengan kemampuan kita sendiri. Saya tidak bisa bayangkan kalau kita harus menghidupi kehidupan Kristen oleh karena kegiatan agama kita. Begitu kering, kosong. Tapi ketika kita menjalani oleh karena Roh Allah yang suci di hati kita. Yang terus mengetuk, memimpin, mengingatkan.
Yang di Yohanes sebagai apa? Menginsyafkan, memimpin kepada seluruh kebenaran. Kalau bukan karena itu, kita tidak akan sanggup melangkah barang satu langkah pun secara iman. Sampai kata melangkah, karena dari sini akan membawa kita kepada pembahasan selanjutnya. Saudara, kata hiduplah oleh roh dalam Galatia 5 tadi. Wah, cepat juga saya tangkapnya. Hiduplah oleh roh di dalam Galatia 5 tadi. Di dalam bahasa Inggrisnya, salah satu ESV adalah walk by the Spirit. Digunakan kata jalan. Walking di sini, jalan di sini memiliki dua makna. Ya, itu dari kata peripateite, dari peripateio. Jadi kata berjalan secara makna dasar, tetapi memiliki makna peripateite, itu artinya dia itu mesti continue. Satu. Kedua, dia itu harus bikin progres. Ada kemajuan. Saya ulangi ya. Kata berjalan di sini, di dalam bahasa Alkitab yang digunakan, itu memiliki makna berjalan yang continue. Yang kedua, dia memiliki makna berjalan yang mesti ada progres. Mari kita lihat satu-satu dengan simple. Continue. Kita berjalan bersama Roh Kudus setiap hari. Tidak ada libur. Saudara mau diliburin sama Tuhan. Aku libur jadi Tuhanmu. Habis kita. Enggak ada. Berjalan bersama Tuhan continue. Artinya kita tidak bisa menjadi orang percaya yang di weekend kita ikut Tuhan. Sisa hari yang lain aku ikut diriku sendiri punya pimpinan. Enggak bisa. Karena walk by the Spirit. Hiduplah oleh roh di sini. Continue. Kadang saya berdoa, saya suka bilang begini. Tuhan, besok sampai minggu depan kami akan kembali kepada tempat di mana Tuhan menempatkan kami. Di mana kekristenan kami diukur. Karena memang sesungguhnya dalam realita hidup sehari-hari lah kekristenan kita diukur. Kita berjalan sama Tuhan, walk by the Spirit, oleh pimpinan Spirit, Roh Kudus, continue setiap hari. Kita tidak bisa hidup dengan versi saya, nanti sesekali aku berikan buat Tuhan, aku hidup versinya Tuhan. Terutama di weekend, tidak bisa demikian. Yang kedua, makna walk di sini adalah progress. Coba bilang progress, saudara. Progress. Artinya apa saudara? Harus ada kemajuan dalam perjalanan. Saudara kalau macet yang stuck bener gitu ya, stres gak? Anak kecil aja bisa protes. Karena dia masih kecil kadang dia ngomong gini, anak saya. Pak, maju pak, jalan pak. Itu depan penuh mobil padahal. Dia kira papanya yang gak mau gerak. Dia kira papanya gak mau injek gas mobil supaya jalan. Ketika dia udah stuck setengah jam gitu ya, merayap dikit-dikit, gedungnya kok gak berubah itu terus. Maka anak kecil mulai mengeluh. Pak maju pak, ayo. Anakku di depan itu penuh, gak bisa. Nah itu dia kira papanya gak mau jalan. Mungkin bagi mereka itu frustasi. Karena memang kalau stuck itu frustasi saudaraku. Kita manusia didesain untuk mengalami kemajuan. Kita manusia didesain untuk mengalami progres. Termasuk secara rohani dan secara iman. Jadi berjalan bersama Tuhan di sini harus memiliki makna progres. Kita bukan berjalan di tempat atau lagi treadmill. Kita berjalan beneran. Saya bilang istri saya, supaya gak jenuh ya sekali-kali saya mau jalan malam. Pakai masker, sebenarnya jangan khawatir. Saya mau jalan sampai Starbucks sana kayak gitu ya. Baru saya jalan pulang gitu. Atau saya kelilingin Gajah Mada gitu. Saya mau coba nih mas, saya bilang. Karena kalau treadmill kan memang jenuh ya di situ gitu ya. Nah, istri saya gak izinkan, itu gak didesain buat jalan katanya. Udah jelek jalanannya, belum kendaraan biasa ya.
Enggak, malam udah sepi. Saya bilang tenang aja. Nah, entah kapan saya akan praktekkan. Kembali, walk di sini ada progres, bukan treadmill di tempat. Bukan jalan di tempat. Berjalan bersama Roh Kudus harus semakin maju. Harus semakin maju. Influence Roh Kudus dalam hidup kita itu harus semakin terang, semakin terang. Kalau saya boleh pakai gambaran di Perjanjian Lama, sampai seperti terik rembang tengah hari. Demikian influence pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. We make progress dalam iman kita, dalam rohani kita. Sampai sini masih bersama saya, saudara? Kita mengukur jasmani kita dengan apa, saudara? Banyak ya. Alat tes ukur kesehatan, cek darah. Sekarang begitu mudah, tinggal ke apotik atau kemana, klik gitu, tetes. Ya cepat, kalau dulu kan agak rumit gitu ya. Akurasi juga semakin baik. Artinya jasmani kita ini memiliki alat ukur. Tes lab, ada alat. Saya beberapa waktu lalu baru habis pergi treadmill, cek fungsi jantung segala. Ya, itu memiliki alat ukur jasmani kita. Ya. Bagaimana kita mengukur rohani kita? Bagaimana kita mengukur? Kita mengukur, ini nyambung tema minggu lalu. Kita mengukur dengan Kristus sebagai teladan. Dengan Kristus sebagai standar. Saudara, pernahkah kita bertanya ya, contoh ya. Pernah gak ketemu manusia yang setiap waktu dan setiap keadaan sempurna dalam buah roh kehidupan? Pernah gak saudara? Ketemu. Setiap waktu, setiap keadaan sempurna buah roh dalam kehidupannya. Pernah ketemu? Bisa kalau Anda ketemunya sebentar-sebentar. Di luar. Tapi lihatlah dia di rumah. Lihat dia dalam lingkaran dekatnya. Lihatlah ketika dia rapuh. Lihatlah ketika dia lagi stres. Apalagi kalau kurang tidur. Kalau kata Bu Elizabeth waktu seminar kesehatan, tanduknya keluar manusia kalau kurang tidur. Pantas orang sini marah-marah katanya. Lihatlah dia ketika dalam pressure. Di mana keadaan manusia asli, manusia lama itu bisa keluar semua. Kalau kita hanya ketemu sebentar di luar. Ya senyum-senyum saja mungkin ya. Maka saya kadang berpikir, kita mungkin tidak pernah ketemu orang yang setiap saat, setiap keadaan sempurna dalam buah roh. Tetapi Tuhan Yesus dan teladan kehidupan yang dia berikan, yang dia saksikan, itu meninggalkan kepada kita satu contoh teladan yang begitu pasti untuk melangkah. Saya beberapa waktu lalu nonton sama istri bersama satu film, Gifted. Siapa yang udah nonton? Bagus ya, tentang seorang anak yang jenius, ini kisah nyata. Jenius secara matematika. Gifted. Dan dia tanya papanya, dia satu dialog di tepi pantai. Tentang aku harus jadi apa. Itu bukan papanya sebenarnya, tapi saya gak mau kasih spoiler ya. Dia bilang saya tidak mau bantu kamu jawab. Kamu jawab sendiri, kira-kira ya. Nah anak itu bilang, how about Jesus? Nah ini kalimat ini umumnya orang barat lah. Papanya bilang, saya suka Yesus. Saya suka apa yang dia lakukan. Tapi intinya papanya di film itu tidak ingin memaksakan agama kepada anaknya. Karena dia sendiri juga mungkin tidak merasa orang yang memiliki iman agama percaya pada Tuhan. Tapi dia katakan tetap pribadi Yesus aku suka. Dan apa yang dia lakukan aku begitu menginspirasi aku kira-kira ya.
Saya melihat bahwa orang yang belum dalam iman kepada Tuhan Yesus aja, terutama yang di budaya barat yang memang agama kebanyakan adalah Kristen. Mereka menyadari betul sosok Tuhan Yesus yang diceritakan di Injil adalah teladan sejati. Meskipun mereka belum iman dalam Tuhan loh. Pertanyaan kita anak Tuhan yang katanya iman percaya kita dan penyembahan kita kepada Tuhan. Siapa teladan dalam hidup kita? Siapa patokan kita melangkah? Saya berbicara gini kan hari ini di zaman-zaman influencer. Hati-hati. Kalau dikit-dikit hidup kita cari referensi kepada influencer dunia. Biar influence kita dalam melangkah adalah Kristus dan karya rohnya dalam hidup kita. Ya tentu saya tidak mau merohanikan segala sesuatu. Kalau saudara sekedar cari merek bedak ya boleh ya, tanya influencer. Kalau saudara cuma sekedar cari referensi makanan sehat ya boleh-boleh saja ya. Saya gak bahas yang begitu. Saya berbicara soal tujuan, makna dan nilai hidup. Jangan sampai tujuan, makna, nilai hidup juga kita lihat kepada influencer dunia. Waduh. Lihatlah kepada Kristus. Teladan kita dalam melangkah dan hidup. Kasihnya, pengorbanannya, kesabarannya. Ingat saja ketika dia dipukul, ketika dia diludah. Ingat saja ketika mahkota duri dipasang dan dipukulkan tiang itu. Ingat saja itu semua begitu bukan lagi menginspirasi ya. Mengarahkan hidup kita. Saya lanjutkan saudaraku. Jadi jangan gak diperiksa ya. Karena kerohanian kita berjalan sama Tuhan mesti ada progres. Jasmani aja kita periksa. Kalau gak salah kemarin saya di Komsel salah satu ya. Kita manusia mesti bersyukur dengan gejala. Gejala itu memberitahukan kepada kita something wrong. Perut mules itu bukan penyakit saudara, itu gejala. Artinya ada sesuatu yang salah di pencernaan. Bersyukur gak buat gejala? Bersyukur, artinya kita bisa mengenali dan kemudian menangani. Itu jasmani. Dan hari-hari ini makin banyak orang yang begitu sigap. Ketika jasmani ada gangguan, periksa. Apalagi kita di masa pandemik, ya kan? Dikit-dikit colok hidung. Enggak enak badan dikit, colok hidung. Ya. Batuknya agak banyak hari itu padahal karena makan pedas terus paginya, colok hidung. Jadi kita di 1 tahun lebih ini masa pandemik ini manusia apalagi lebih lagi sigap. Kalau jasmani ada gejala, periksa. Bagus gak? Ya bagus-bagus sih. Tetapi waktu rohani kita ada gejala, memberitahukan bahwa something wrong. Kita tidak periksa, jangan sampai dong. Saya akan kehabisan waktu, saya gak akan ngomong soal apa aja gejalanya. Nah, salah satunya ketika disiplin rohani sudah tidak menjadi kesukaan. Ketika disiplin rohani sudah menjadi hanya agamawi. Ketika disiplin rohani sudah mulai kita lupakan. Itu contoh gejala rohani yang perlu kita tanggapi supaya kita bisa make progress dalam walk by the Spirit. Saya lanjutkan saudara. Saya hampir selesai. Kita akan masuk ke perjamuan kudus. Saya mau kembali sedikit ke sini. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Firman Tuhan memberikan kita gambaran. Kalau you do this, kamu mestinya enggak ini. Sekarang kan banyak di sosmed ya. Yang satu checklist, satu X. Ya bagus sih, infografi seperti itu gampang banget. Yang ini oke, yang ini X. Ya, yang suka olahraga, gerakan buat melatih ini oke, ini X. Dengan ada video singkat, sangat menolong. Nah saudaraku, ayat ini memiliki satu model yang kita banyak temukan. Lakukanlah ini, bukan yang ini. Ini checklist, ini X. Nah, artinya kalau kita hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging di dalam pergumulan itu, di dalam area itu, dalam kesempatan itu.
Kita tidak sempurna, tapi kita berbicara langkah demi langkah ya. Saya lanjutkan. Apa itu tidak menuruti keinginan daging? Keinginan daging di sini bukan jasmania. Dalam artian ini memang daging ini semua ya. Contoh ya. Tapi maksudnya bukan itu. Maksud daripada keinginan daging di sini adalah pikiran, perasaan dan kehendak yang ditaklukkan oleh dosa, yang kalah oleh dosa. Pikiran, perasaan, kehendak ditaklukkan oleh dosa, kalah oleh dosa. Itu adalah dorongan karnal, dorongan daging yang kalau kita berjalan walk by the Spirit, kita mestinya kalahkan. Kita bahas supaya dapat menangkap maknanya. Saya beri contoh. Tentang pikiran yang ditaklukkan oleh dosa ya. Kekhawatiran. Oh, tema kekhawatiran hari ini mestinya laku. How to overcome anxiety. Yang gitu-gitu ya, saya rasa hari ini bisa laku ya. Dulu kayaknya pernah kita bahas soal kekhawatiran, kegundahan dan sebagainya. Tapi mungkin nanti kalau bahas saya mau kasih judulnya agak kekinian. Insecure. Bagus ya. Bukan anxiety, kayaknya terlalu kaku ya. Bagaimana mengatasi insecure. Pertanyaan pertamanya, kamu insecure terhadap apa gitu ya. Oke lah, next kita ke sana. Kembali lagi, contoh tentang pikiran yang takluk oleh dosa. Ini kadang-kadang butuh contoh ya. Tentang kekhawatiran. Kapankah kekhawatiran kita itu menjadi dosa? Kapan kekhawatiran masih sebatas kekhawatiran? Kita tahu ya, Alkitab sendiri banyak mencatat tentang ungkap takut, khawatir, gentar. Terutama di kitab Mazmur. Sangat mudah kita temukan, jiwaku tertekan, air mata makananku. Siang malam bahkan di kasurku aku basah banjiri dengan air mata. Waduh, banyak sekali ungkapan itu. Nah, kapankah kekhawatiran itu sesuatu yang memang alamiah, manusiawi? Dan kapankah bagi orang percaya kekhawatiran itu menjadi dosa? Karena firman Tuhan juga ada katakan, jangan hendaknya kamu khawatir, tapi nyatakan kepada Allah segala keinginan permohonan dengan ucapan syukur. Apalagi, Tuhan Yesus juga katakan, jangan khawatir, lihat burung di udara loh. Lihat bunga itu loh. Firman Tuhan memang katakan jangan khawatir. Ya, jadi pertanyaannya, kapan kekhawatiran menjadi dosa? Kapankah kekhawatiran itu menjadi hal yang menaklukkan pikiran, perasaan, kehendak kita? Sehingga kita tidak bisa walk by the Spirit. Ketika itu menutupi kita dari melihat dan mengandalkan Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Ketika kekhawatiran menutupi kita. Atau kalau dalam bahasa lagunya Don Moen. Sampai kita melihat masalah itu begitu besar. Tuhan akhirnya jadi kecil. Sampai Don Moen dalam lagunya berkata, oh Lord forgive me. I have made you too small in my eyes. Be magnified, be magnified. Saya pernah menangis oleh karena lagu ini di kamar saya. Karena kata-katanya, liriknya begitu memukul saya. I have made you too small in my eyes. Forgive me Lord. Jadi kapan kekhawatiran itu menjadi dosa? Ketika itu menutupi mata hati kita melihat Tuhan itu adalah berdaulat. Ketika kekhawatiran itu membuat kita tidak bisa mengandalkan Tuhan. Ketika kekhawatiran itu bukannya menuntun kita berlutut berserah, malah bikin kita habis waktu di dalam tekanan dan tidak melihat kebesaran Tuhan. Saya jadi teringat apa yang Martin Luther katakan, kamu tidak bisa mencegah burung itu terbang di kepalamu. Tapi kamu bisa mencegah dia bersarang di kepalamu. Bisa dong saudara. Jadi kamu kasih bersarang lah. Ini agak mirip jerami, silakan bersarang lah contoh. Kecuali kalau kamu izinkan. Ya, apalagi pria-pria yang udah parubaya misalnya.
Bersarang lah, ini mirip jerami contohnya. Kita bisa mencegah dia bersarang. Nah, hal yang sama kekhawatiran. Kita tidak bisa mencegah dia lintas. Kita tidak bisa mencegah dia hadir. Tapi mestinya kita bisa mencegah dia bersarang. Ini contoh satu aja. Tentang kekhawatiran. Ini contoh satu aja. Tentang pikiran perasaan yang takluk oleh dosa. Jadi kalau kita kembali kepada sini saudara. Kalau kita do this. Kita mestinya tidak menuruti. Area itu, saat itu, pergumulan itu. Step by step. Adalah satu strategi iblis. Ini saya keluar topik sebenarnya. Ini ngomong tentang spiritual warfare. Satu strategi iblis untuk membuat Anda mencoba berperang dalam banyak hal sekaligus. Karena dia tahu ketika Anda harus bertempur dalam banyak hal sekaligus, kita kehilangan arah fokus dan pimpinan. Kita jadi seperti apa? Ini gambaran Rasul Paulus, sembarang memukul. Petinju yang sembarang memukul. Tahu sembarang memukul saudara? Pernah nonton film Dono lagi tinju gak? Kau petinju kan bagus terarah. Kau dia gak saking stres dia ayun-ayun aja begini. Itu sembarang memukul. Nah salah satu strategi iblis di dalam pertempuran secara rohani adalah membuat kita bertempur banyak hal sekaligus. Tapi sebenarnya pimpinan Tuhan adalah step by step. Step by step. Artinya apa? Saya hampir selesai. Ada area dalam hidup kita yang sekarang sedang Roh Kudus ingin berurusan sama kita. Coba Anda ingat area apa itu? Coba Anda buka hati kepada pimpinan Roh Kudus. Area apakah itu yang sedang engkau ingin aku berurusan? Fokuskan di sana. That's your battlefield. That's your battleground. Itu adalah ladang pertempuran kamu. Bertempurlah sungguh. Dipimpin oleh Roh Kudus. Saya sedang ada battlefield. Saya sedang ada pertempuran. Intens sekali. Intens sekali. Saya tidak perlu cerita. Setiap kita juga pasti ada pertempuran. Itu mengapa nasihat, berjuanglah. Fight the good fight of faith. Amin. Amin. Banyak orang Kristen di batu nisannya. Saya ngomong gini karena saya pergi ke kuburan. Saya kadang lihat ayat-ayat yang dipilih. Salah satu ayat yang populer apa saudara? Yang sering ke kuburan. Kalau saudara gak pernah pergi, waduh perlulah pergi sekali-kali. Supaya kita lihat, ini akhir semua hidup. Ya, itu lebih kadang menyadarkan kita. Itu lebih menyadarkan kita. Jangan cuma lihat yang sukses-sukses. Lihat yang udah tertanam di dalam itu. Orang di abad medieval, kalau mereka belajar Alkitab, digambarkan, selain mereka bawa Alkitab dan lilin untuk masuk ke tempat sunyi di goa katakan, mereka biasa bawa skul, tengkorak. Tahu gak buat apa saudara? Bukan buat nahan buku supaya gak ketiup angin, bukan. Supaya ingat kita semua akan mati. Kembali lagi, ayat yang sering di Alkitab apa? Aku telah mengakhiri pertandingan iman. Nah, ya kan? Sering ketemu kan itu kan? Sering. Tapi saya mau katakan kepada yang Anda dan saya yang masih hidup. Kalau kita rindu. Ayat seperti itu bisa kita katakan suatu hari kelak. We have to fight the good fight of faith dari sekarang. Berdoa Roh Kudus ingatkan area mana yang kita perlu bertempur hari ini secara karakter, secara rohani, secara kesucian. Mana? Fokuskan, minta pertolongan Tuhan. Walk by the Spirit. Maka kita akan bisa tidak menuruti keinginan daging itu. Inilah pertempuran kita.
Saya selalu katakan dan saya ulangi lagi. Pertempuran Anda yang paling penting adalah for your own faith. Kejujuran yang paling penting adalah jujur terhadap dirimu sendiri. Evaluasi koreksi yang paling penting adalah evaluasi dan koreksilah dirimu. Diri kita. Ini yang paling penting. Suatu hari kita jumpa Tuhan di hadapan tahtanya, kita tak bergandengan tangan. Dalam arti dinilai secara kelompok. Oh, pokoknya ini komsel Celin. Ini komsel dahsyat. Udah, semua masuk. Ini cuma kiasan saudara. Jangan bilang, aduh ini kok ada di Alkitab cerita gitu. Nah, kiasan aja. Artinya apa? Kita semua akan berdiri di hadapan Tuhan pribadi. Di hadapan Tuhan. Itu mengapa ngomong iman, ngomong Kristenan adalah hal yang sangat personal. Sehingga saya sebagai orang tua, kerinduan saya cuma bisa doa dan beri teladan. Sehingga anak saya suatu hari satu demi satu berjumpa personal sama Tuhan. Jangan ukur dia sekarang, kita ajak berdoa dia mau doa, hari Minggu ayo ke gereja dia ikut. Ya karena dia masih anakmu masih tinggal di rumah, kamu suruh naik mobil, ayo ikut ya dia ikut. Paling dia ngeluh dikit, kamu nah dia ikut aja. Tapi nanti waktu di umur 18, ketika dia bisa say no, saya punya urusan lain. Apakah dia mau? Nah sebelum datang hari-hari itu, umur-umur itu, berdoalah, berikan teladan. Supaya mereka mengalami perjumpaan personal sama Tuhan. Penting gak? Bagi saya itu yang terpenting tugas yang Tuhan beri. So mari kita berjuang, fight the good fight of faith. Dengan hidup oleh pimpinan Roh Kudus. Di manakah area hari ini yang kita harus mengalahkan supaya tidak menuruti keinginan daging? Di manakah itu? Saya lanjutkan saudara. Perhatikan kata tidak menuruti di sini. Kamu tidak akan menuruti. Sekali lagi saudaraku, ini nasihat kepada jemaat di Galatia. Mereka itu sudah orang percaya. Ini nasihat adalah kepada mereka yang sudah percaya, yang menerima surat ini. Tapi firman Tuhan katakan supaya kamu itu tidak menuruti. Artinya apa saudara? Artinya di sini daging yang dipengaruhi, yang ditaklukkan oleh dosa itu masih mencoba untuk hadir. Itu masih mencoba untuk menyetir kehidupan orang yang sudah percaya. Masih mencoba. Jangan kita polos banget gitu atau pura-pura polos. Keinginan dosa, takluk kepada pikiran, perasaan, kehendak, pikiran, perasaan, kehendak yang takluk oleh dosa. Itu masih coba muncul. Itu masih coba tir hidup kita. Mari kita bergumul. Mari kita berjuang untuk tidak menurutinya. Dengan apa? Pimpinan Roh Kudus. Kalimat pertanyaan penutup. Sehingga di sini satu pertanyaan buat kita. Siapa yang kita izinkan untuk memimpin kita? Siapa yang kita izinkan untuk menginfluence kita? Roh Kudus melalui firman-Nya kah? Atau kita punya pikiran, perasaan, kehendak yang takluk oleh dosa? Pilihlah baik-baik. Pilihlah setiap hari. Nah itu tema kita hari ini. Di dalam pembahasan 1 Tesalonika 5:19. Jangan padamkan roh. Ya. Saya dapat musik maju rekaman. Kita akan